Kalau mau sukses itu ya kita dari awal kita kerja itu harus kita tuh bener-bener hati kita tuh senang. Jangan sampai kita itu banyak masalah ini itu akhirnya terkendala ke tanaman itu sendiri. Jadi jangan gengsi lah kalian tuh kerja sebagai petani. Jangan remehkan petani. Makanya petani itulah tulang punggung daripada ketegangan suatu negara. Nggak ada petani repot. Nanti kalau kami yang tua-tua ini udah nggak ada, nah, generasi muda nggak mau meneruskan, siapa lagi? Apa yang mau dimakan? Kan gitu mas. Jadi nggak apa kok. Jadi petani itu nggak ribet, enak, enjoy pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rohid, tinggal di Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Riau. Nah, dalam hal ini kami ingin memperkenalkan sesuatu yang telah menjadi kegiatan kami sehari-hari, yaitu bertani. Nah, biasa namanya orang tani ya macam-macam lah yang ditanam. Ya, terutama yang di sini yang kami ingin meningkatkan hasil dari ketingkatan ekonomi sedikit, yaitu kami mencoba nanam buah-buahan, yaitu buah melon. Namun sebelum buah melon itu jadi seperti ini, mestinya itu ada proses ya Pak. Ada proses untuk mencapai ke hasil seperti ini. Itu banyak proses yang harus ditemui. Memang itu tidak singkat ataupun tidak segampang apa yang kita bayangkan. Terutama yang pertama kali yaitu tentang dari pengolahan tanah, itu memang harus benar-benar Pak. Untuk tanaman ini nggak bisa kita main-main. Lagi pula sebelum kita nanam harus tahu dulu keadaan tanah ini pH-nya seberapa sih. Yang harus diperlukan untuk tanaman melon ini pH berapa sih, itu yang pertama yang harus kita tahu. Sementara pH di sini Pak, ini pH di lahan ini memang agak ada kendala sedikit Pak kami. Masalahnya pH-nya tuh setelah kami ukur, kami tengok pertama kali cuma 5 Pak. Cuma 5 pH itu. Jadi untuk tanaman melon ini itu masalah pH ini masih kurang jauh. Idealnya adalah di 6 sampai 7,5 atau sampai 7,5 itu idealnya. Makanya kami memang sering banyak kendala lah kemarin tuh untuk mencapai seperti ini. Memang kami harus benar-benar ekstra. Itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang untuk pH tanah itu bisa naik sedikit lah, walaupun belum normal untuk tanaman ini, tapi alhamdulillah masih bisa panen ini. Masalahnya waktu ini tinggal ngitung hari aja Pak ini. Nah itu untuk masalah kondisi tanah Pak ya. Jadi kalau prosesnya ini dari awal nih ya, kita nggak seperti tanaman-tanaman yang lain Pak. Jadi pertama itu ya harus dimasukkan ke polybag dulu. Nanti setelah umur polybag kecil itu, setelah umur sekitar 1 minggu sampai 10 hari itu baru pindah tanam. Itulah, jadi setelah pindah tanam itulah kita baru ngitung dari pindah tanam itu sampai panen itu berapa hari. Itu normalnya dari pindah tanam sampai ke panen itu 60 hari Pak, normalnya itu. Tapi ya tengok situasi fisik inilah, keadaan fisiknya ini gimana. Kalau alhamdulillah untuk tanaman ini alhamdulillah fisiknya normal, masih hijau. Tinggal hitung berapa hari lagi, ini sekitar umur 55 hari. Di sekitar untuk 60 itu ya sekitar 5 hari lagi atau 6 hari lagi lah itu. Nah, alhamdulillah ini saya kira masih nyampe lah sampai panen itu masih hijau lah ini. Untuk keadaan fisik normal lah alhamdulillah. Nah, untuk kendala-kendala atau kendala-kendalanya itu yang jelas hama penyakit Pak. Itu hama penyakit ya memang kita harus teliti Pak. 2 hari sekali kita harus
harus apa ya, harus meneliti. Kalau memang ada itu serangan, itu ya harus secepat mungkin kita nyepray Pak. Ya kalau nyepraynya itu kalau masalah apa hama ya harus pakai insek, terutama ini yang banyak itu hama ulat apa itu, ulat gerayak atau ulat apa itu namanya, yang bisa kadang-kadang bisa nempel ke buah, itu bisa kerowok gitu, itu bisa cacat tuh Pak itu. Jadi tiap hari kita harus teliti. Di samping itu penyakit kita pun harus teliti juga Pak itu. Kalau enggak, tanaman ini tanaman singkat Pak, sekali kena cepat kali merembetnya itu, kasihlah fungisida atau apalah itu. Ya kami nggak mau apa nyebutkan jenisnya apalah itu, banyak itu di toko-toko, pokoknya datang aja ke toko itu banyak itu untuk fungisida itu. Selain itu pupuk daun itu bisalah dipakai, itu merek-mereknya banyak itu di toko itu. Yang jelas kalau seandainya ada saudara-saudara yang ingin, sahabat petani yang ingin nanam, datang aja ke toko pertanian, tanyalah di situ untuk keperluan tanaman melon, pasti ada semua. Jadi kami kalau menyebutkan salah satu merek nanti dikirain saya sales pula nanti. Ya, itulah. Jadi itu untuk pemupuan itu sebelum kita tutup pakai mulsa itu ada itu Pak. Sebagai pupuk dasar itu selain daripada kompos, adalah pupuk kimia itu yang kami pakai selama ini, cuman MPK sama SP36 sama ZA juga. Itu pun nggak banyak Pak untuk sementara ini. Jadi untuk selanjutnya pupuk susulan itu kami pakai pupuk apa itu, KNO yang untuk pertumbuhan. Kalau di masa kecil, kalau sudah ada buahnya itu pakai KNO yang putih itu, yang khusus untuk buah. Itu sekitar umur pokoknya buah mulai segini lah itu, untuk itu udah harus pakai KNO itu. Untuk lahan 1/4 hektar ini KNO itu kami sekali kocor itu habis 10 kilo. Waktu untuk pembuahan, untuk masa memperbaiki buah itu 10 kilo juga, tapi yang warnanya yang putih yang untuk buah itu Pak. Itulah yang kami terapkan selama ini. Jadi ya maklum, memang kami ini petani, bisa dibilang petani desa, kami belum tahu lah istilahnya itu perkembangan masalah dalam pertanian ini, atau ilmu pertanian seperti sekarang ini kan kemajuannya kan sangat pesat sekali Pak itu. Entah itu jenis fungi, jenis obat, jenis bibit atau segala macam, itu beda dengan yang dulu. Kalau kami dulu memang pernah itu, di masa-masa remaja kami memang kerjaan kami memang nanam seperti ini Pak, nanam melon. Cuman itu tadi, ilmu yang kami terapkan itu masih monoton seperti yang dulu itu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kita kan harus tahu apa itu fungisida itu dari bahan aktifnya itu dari apa, insek itu dari apa, yang harus diterapkan, yang bisa didobel atau dicampur itu apa-apa. Sekarang itu memang harus tahu. Tapi kami dulu, terus terang Pak, kami dulu itu nggak pernah itu seperti itu, tahu persis itu belum. Baru sekarang inilah kami itu agak memang belajar sedikit lah tentang itu. Memang harus tahu itu. Itulah. Jadi alhamdulillah untuk tanaman buah kami itu sekarang ini umur sekitar 54, 55 inilah. Alhamdulillah kalau ditengok dari perkembangan fisik ini, alhamdulillah ini normal. Untuk masalah besar kecilnya ya kemungkinan kalau yang agak besar seperti ini ya bisa sampai tua ini bisa lah itu 2,5 kilo itu. Kalau kami nggak mulu-mulu Pak, jadi harapan kami itu untuk tanaman buah melon ini itu bisa 2 kilo itulah kami sudah syukur alhamdulillah Pak. Jadi nggak seperti kawan-kawan katanya tuh ada yang sampai 5 kilo, 4 kilo, kami nggak mulu-mulu Pak, kami bisa 2 kilo aja saya sudah syukur alhamdulillah. Nah, ini untuk
untuk satu cabang ini